الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول البناء أقوال المقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya ayo kita mengaji itu perintah Nabi. Siapa yang tidak mengaji matinya jadi memati. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Buat apa beli katimun lebih baik beli kuaci. Buat apa kita melamun lebih baik kita. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mudah-mudahan dengan sholawat tambah berkah acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'alil mauta rahatan li'ibadihil muttaqin wal mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah arsala rasulahu ilal alamin basyiran wa nadhira. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh kana lid dunya da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak ibu hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah majelis Rohan Akbar di dalam naungan keluarga besar Bait Quran Al-Kais soleh sukses berkah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu dijaga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezekinya, diberikan kesehatan keluarganya, umur kita sampai nanti di bulan suci Ramadan, umur-umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus wa nakhusu bi dzikri al-mukarram Ketua RT 006 Bapak Yudi Heriwilopo, alhamdulillah yang barusan sudah menyampaikan ceramahnya yang pertama. Alhamdulillah. Senang kalau ada umaro yang kumpul di tempat majlis-majlis. Alhamdulillah. Apalagi tadi mensupport yang begitu harus. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat walafiat. Kita doain menjadi RT seumur hidup. Amin. Amin abad ya. Iya. Ya. Selama baik terus aja udah insya Allah. Al-Mukarram DKM Bapak Arif Rahmat, mudah-mudahan juga sehat walafiat. Ya, alhamdulillah mushola semakin ramai, semakin indah dan semakin bagus. Apalagi toaknya juga nyampe ke sebelah ke blok saya Pak. Alhamdulillah. Udah brother. Alhamdulillah. Iya. Ya pokoknya DKM seumur hidup, RT seumur hidup deh ya. Iya, udah begitu udah. Jangan. Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Rukman, alhamdulillah selalu setia dengan kami di Bait Quran Al-Kais.
ya keluarga besar Baitul Al-Kais dan juga Bapak Islam, ada Pak Sahlan dan juga yang lainnya yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan baik ini. Ya, anak muda dalam tim Hadroh Mushola Sulam Taufik, ya ini Subhanun Najah. Jadi mana Agung? Siapa yang namain Gung? Nanya Pak Agung namanya apa katanya. Saya pikirin karena anak muda BRT harus Subhanun depannya, Subhan. Karena Rijalul Yaum Subhanun, ya Subhanul Yaum Rijalul Ghad, gitu kata Rasulullah. Pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Maka ini anak muda, tim hadrohnya depannya Subhan, anak muda. An-Najah sukses, maka dinamain Subhanun Najah. Subhanul Muslimin udah banyak ya Gung ya. Iya banyak. Maka kita yang lain Subhanun Najah, anak-anak muda yang insya Allah sukses dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Dan tak lupa juga yang telah ikhlas menyiapkan tim konsumsi ini ibu-ibu, terima kasih banyak ini ibu. Ya yang udah menyiapkan. Ya mudah-mudahan capeknya dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para ibu hadirat rahimani rahimakumullah. Itu kacang udah habis belum itu? Habis. Ya udah, kalau habis udah. Kalau lagi ya cek dulu ada nggak banjir dulu itu. Iya. Nah sekarang dikit ya. Melengkapi majelis ini, majelis rowahan. Ya, majelis roh. Mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, rowahan ini sekedar informasi kami dari Baitul Al-Kais ini menjadikan sunnah. Dimulai kemarin di tahun kedua, tempatnya di markas atau di rumah saya begitu. Maka ini pun jalan ketiga Baitul Al-Kais ini tadinya juga di markas di rumah saya. Setelah rapat di rumah Pak Ade, ternyata minggu paginya Pak Jedon nelpon, Ustaz sudah di tempat saya aja di Jalan Berkah katanya begitu. Nah saya senang banget begitu Pak Sutris ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi nggak mulu-mulu di markas enggak. Jadi siapapun yang pengen ya boleh aja, yang penting kita bareng begitu. Jadi ini sunnah menjelang Ramadan. Ya mungkin maaf kalau kita buat rowahan sendiri kan main juga ya Pak ya. Betul nggak Pak? Nah iya, manggil orang, ngundang orang, belum konsumsinya, belum kopinya, betul. Nah iya, ini kita ya bil khusus Baitul Al-Kais ini dari kita untuk kita semua. Iya, masing-masing bawa alhamdulillah. Mudah-mudahan doain Pak, ini menjadi sunnah yang istiqomah. Ya terus menjelang Ramadan kita ngadain rawahan akbar keluarga besar kita. Kita nggak sempet ngadain di rumah buat keluarga kita ngadain di sini sama aja. Insya Allah alhamdulillah. Lalu apa tujuannya Pak Ustaz? Kita ngadain rawahan. Apa sih rawahan? Ya awal kata ruh ini Pak, ruh. Jadi kita rawahan ini ngirim doa buat para arwah, orang yang sudah meninggal begitu. Makanya tadi tawasulnya rada banyak kan, rada lamaan. Kenapa? Karena memang disebut semua khusus. Kalau ngaji setiap jihad cuman yang ketempatan aja, secara khususnya yang di rumahnya. Secara umum dibacakan semua, tapi setiap arwah ini semuanya disebutin satu. Biar apa? Spesial. Rowahan ini kita sebutin biar Fatihahnya komplit dari bismillah sampai waladhdallin amin, pahalanya satu-satu dapat insya Allah begitu. Maka mudah-mudahan semua yang udah ngeluarin tadi sedekah ya kue macam-macam, dan mudah-mudahan pahalanya kita sampaikan untuk almarhum dan almarhumin wal marhumah, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal
Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singkat biar pulang dari acara rohan ini ada yang ditenteng. Bukan basic, bukan. Ya nanti Pak Jenul ditanyain lagi mana ya basic. Begitu ditenteng ya Pak Idris ya. Repot. Maksudnya yang dibawa adalah ilmunya. Apa tujuan rohan itu apa nanti begitu. Alhamdulillah nih yang pertama udah terkabul. Perutnya udah kenyang, alhamdulillah. Udah kenyang belum ini? Belum. Nah jujur amat itu. Tahu aja dia yang diempetin belum dikeluarin. Bagus. Ya insyaallah, hati tenang, perut sama berarti ya, alhamdulillah. Bapak hadirin rahimakumullah. Roa kita ngirim doa, sedekah, pahala untuk orang tua kita. Coba kita ngerenung nih malam hari ini. Kita yang udah punya anak, yang udah punya istri, udah punya keluarga. Kira-kira kita ini udah bisa begini nih, bahkan punya mungkin kerjaan, pangkat jabatan. Kira-kira itu lantaran kehebatan kita atau lantaran orang tua kita, Pak? Lantaran orang tua. Orang tua mungkin dulu ketika kita masih kecil bangun malam doain kita, betul? Ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh, betul? Iya, mudah-mudahan nanti kalau udah gede sukses dunianya, sukses akhiratnya, kerjanya bagus, rezekinya bagus. Tuh siapa yang doain itu? Yang doain orang tua. Sekarang kita udah punya keluarga, punya pekerjaan yang enak, penghasilan yang mudah ada, maka rohan ini sebagai tanda bakti kita, sebagai tanda rasa syukur. Biar apa? Biar ingat apa yang dulu pernah dilakukan orang tua kita terhadap kita. Begitu. Kita didoain, digedein. Kita lahir ke dunia kan perut emak dulu kita ini, betul nggak? Berapa bulan itu? Berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Lama apa sebentar itu? Payah juga Pak. Ya lama. Lahir ke dunia, ya Allah, taruhan nyawa, betul? Antara hidup atau mati. Maka ngadain rohan ini kita kumpul bareng. Ya, tadi juga pasiran ini sebenarnya kurang sehat ya. Ya, tapi saya bilang niatin buat nyenengin yang udah pada wafat, doain insya Allah nanti sehat. Saya bilang begitu. Ya nggak apa-apa, pakai jaket nggak apa-apa. Iya, yang penting niatnya tadi. Kenapa? Ini nggak hanya Pak, semalam nggak sebulan sekali. Ini 1 tahun kali, maka manfaatin. Alhamdulillah malam hari ini kita udah laksanakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, keluarga kita senang semua di alam barzahnya. Dikirimin doa oleh kita semuanya, karena masih ingat kita yang hidup sampai yang udah meninggal. Alhamdulillah. Pak, dalam satu kitab yang namanya Syarhus Sudur karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, mungkin pernah dengar namanya Tafsir Jalain, pernah dengar kali ya? Ada Tafsir Jalain itu 2 tuh, ada Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Muhalli. Maka 2 pengarang nih tafsir, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Muhalli. Maka 2 orang, maka disebut namanya Tafsir Jalalain, 2 jalan, karena pengarangnya Nah, dalam kitab Syarhus Sudur ini namanya yang satu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di situ beliau nulis dalam kitabnya ada satu hadis Nabi yang menceritakan bahwasanya ada seorang yang ketika dia meninggal, dia wafat, masuk ke alam akhirat, tiba-tiba Allah
tempatkan di surga yang paling tinggi. Tempatnya nikmat, cakep, bagus banget. Jadi ini orang meninggal, Allah taruh di tempat yang paling tinggi di surganya Allah. Ini orang tua. Ini orang tua yang meninggal, baik ayah maupun ibu. Ketika dia meninggal wafat, Allah tempatkan di tempat yang terbaik, bahkan paling tinggi di surganya Allah, beserta dengan nikmat dan indahnya surga. Dia keheranan, Pak. Kok saya ada di tempat yang begitu indah ini? Tempat surga bahkan yang paling tinggi, udah paling cakep deh. Cuman dia merasa heran, kok saya ada di sini nih? Kan saya mah ibadahnya pas-pasan. Sholat ya cuman pas bandrol aja udah 17 rakaat udah, kagak tambah, kagak lebih udah. Kagak kurang, kagak lebih. Pokoknya udah cuman Johor 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, Subuh. Udah pokoknya itu aja udah pas bandrol tuh, kagak nambah itu. Sunnah juga enggak ada pokoknya. Cuman dia heran, kok amal saya cuman sedikit, kok bisa berada di tempat yang paling indah bahkan paling tinggi di surga. Maka di situ jelaskan oleh Ibnu Suyuti dalam kitab ini, ternyata orang tua ini nanya dengan pertanyaan anna lihada, ya Allah, kok bisa saya berada di tempat seperti ini? Kenapa ya Rabb? Qala, maka Allah mengabarkan bistighfari banatika laka, itu lantaran anakmu di alam dunia suka beristighfar, mintakan ampun kepada aku, kata Allah. Jadi anak yang suka doain orang tuanya, maka orang tuanya bisa berada di tempat yang paling tinggi. Jadi jangan sampai kelewat doain orang tua. Jangan sampai kelewat. Minimal Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidayna, atau doa sendiri, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Sebelum minta yang lain, itu dulu yang dibaca. Itu dulu yang dibaca doanya sebelum kita minta yang lain. Apa dalam satu yang lain? Kalau dalam satu hari ini 24 jam kita kelewat kagak doain orang tua kita, besok rezeki besok dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran hari ini lupa, lalai kagak doain orang tua, besok rezekinya dicabut keberkahannya oleh Allah. Nah, maka dalam kitab Sudut ini orang tuanya heran, dia merasa amal juga pas-pasan, tapi di tempat yang tinggi, ternyata di alam dunia anaknya suka doain orang tua. Itu yang pertama. Oleh rawahan malam hari ini, jangan lupa doain orang tua. Pengen orang tua kita berada di surga, Pak? Pengen nggak? Pengen. Coba saya pengen tanya, siapa di sini yang ibunya sudah wafat? Tunjuk tangan. Saya tunjuk tangan bukannya ngantuk, benar saya juga sama ini maksudnya. Ya saya. Siapa lagi yang udah? Angkat dulu coba. Ibunya sudah wafat. Oke, turunin. Siapa di sini yang ayahnya, bapaknya sudah wafat? Oh, ada yang dua-duanya udah. Hadir. Oke. Siapa yang dua-duanya? Tadi udah dia. Yang dua-duanya juga. Masya Allah. Siapa yang masih ada dua-duanya? Tunjuk tangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Artinya yang masih hidup, alhamdulillah. Kesempatan nyenengin, kesempatan doain, nyenengin orang tua yang masih hidup. Yang udah wafat bagaimana? Ya sama juga, doain juga kita. Doain juga. Jadi kita pengen orang tua kita di zona yang terbaik, maka jangan lupa doain orang tua kita. Biar apa? Biar mereka di tempat yang paling terbaik, insya Allah. Nah, jadi ini jangan lupa doain orang
tua kita, insya Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Ansari, ini sahabat Nabi yang datang dari Madinah disebut dengan Ansarin. Kalau dari Mekah ke Madinah namanya ya muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, muhajirin, sahabat muhajirin. Nah ini Ansarin yang menerima orang yang hijrah yang ada di Madinah, namanya Abu Sa'id Al-Ansari. Dia nanya, ya ada seorang anak muda atau bapak-bapak nanya kepada Rasulullah. Apa yang ditanya bapak sekalian? Tadi itu ada yang saya tanya, ada yang udah ibunya nggak ada yang bapaknya udah nggak ada yang dua-duanya udah nggak ada. Kira-kira kalau dua-duanya udah nggak ada atau satu udah nggak ada, kira-kira apa nih Pak amalan yang bisa kita lakukan buat orang tua kita begitu, nyenengin orang tua begitu. Maka ini ada sahabat Nabi yang mewakili pertanyaan ini buat kita semua Pak. Jadi dulu dari nanya duluan kita enak diwakilin, maka ada rujukan, ada dalilnya begitu. Termasuk rawahan ini pun berdalil juga. Apa kata sahabat Ansor ini? Dia datang kepada Nabi, ja'a rajulun ila Rasulillah, datang seorang laki-laki nanya kepada Nabi. Apa dia nanyanya? Hal baqiya alayya min birrin abawayya syai'un ba'da mautihima aburruhuma bih. Gampangnya begini Pak. Ya Rasulullah, orang tua saya, emak bapak saya udah nggak ada. Kira-kira saya bisa nggak nyenengin keduanya tuh? Tapi dia udah nggak ada, bisa nggak ya Rasul? Qala, maka Nabi menjawab, na'am, bisa. Jadi bisa, walaupun orang tua udah meninggal, kita masih bisa nyenengin mereka. Dengan apa itu? Kata Nabi menjawab, nyenengin mereka. Di antaranya yang pertama, as-salatu alaihima, doain mereka yang udah meninggal. Doain. Jangan lupa doain. Seneng dia Pak, seneng. Apalagi bapak ziarah ke kuburannya. Itu sebenarnya dia tahu tuh Pak. Ngelihat dia ketika kita datang ke makam kuburnya, dia tuh ngelihat itu anak buah nyampe. Cucu pada datang ini. Ngelihat dia banget. Cuman kan dia nggak bisa ngomong. Ketika kita bilang assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafun wa nahnu salihun. Assalamualaikum kubur, engkau duluan, saya bakalan ikutin, kan begitu. Antum salafun, engkau duluan, wa nahnu salihun, dan kita bakalan nyusul. Dia jawab juga tuh, waalaikumsalam. Cuman sayang kita kagak. Kira-kira kau dengar bagaimana itu? Wah, Yasin dilemparin itu. Tikar juga dilepas udah. Jawab. Mau digelar tikar agak jadi ya. Sorry biar. Yasin dilempar-lemparin itu, dijawab habisnya. Iya. Jadi dia jawab, senang dia ngabsen, oh nyampe juga. Begitu senang. Ibaratnya begini Pak. Pasti saya yakin di sini banyak perantau, orang tua banyakkan pada di kampung. Kita besok atau kita main nih, pulang nih. Kira-kira kita datang ke orang tua kita, seneng kaget orang tua. Nah, sama kalau udah wafat, udah meninggal, kita datang tuh ke tempat kuburnya, kita ziarah, sama kayak gitu. Membedanya dulu rumahnya di alam dunia, sekarang rumahnya di kuburan. Ketika nyampe seneng dia datangin juga, anak gua nyampe bareng sama cucu gua nyampe gitu. Seneng dia, seneng. Maka ya kalau emang jauh ya doain dari jauh deh. Kalau deket ya sama-sama kita ziarah. Kata guru saya berkah. Kalau kita ziarah orang tua berkah, apalagi hari Jumat, ada waktu Jumat kita ziarah bareng. Nggak ada sempat kerja, ngajar, bisnis, hari Minggu udah nggak apa-apa. Yang penting ziarah, tinggal diatur dah mana.
Jadi doain begitu. Yang kedua, wal istighfar lahumma, istighfarin. Ya Allah ampunin dosa, doa lagi. Nah, yang ketiga, yakni tunaikan janjinya kata Rasul. Yang keempat, muliakan teman-temannya. Temannya orang tua kita disambung satu rahimnya. Kita tahu nih orang tua kita temannya sama si A, si B, si C. Anak nih kudu nyambung tuh. Nyambung. Nah, itu menjadi seneng orang tua kita. Kenapa? Anak gua nyambung satu rahim sama temen gua begitu. Itu kata Nabi, nyambung pertemanan orang tua yang dulu temenan sama orang tua kita, anaknya tuh seneng tuh kata Nabi, seneng orang tuanya. Nah, maka ini dua hadis bahwasanya yang bisa menjadi dalil dasar kita mengapa mengadakan rawahan, karena kita pengen doain Pak. Rawahan ini cuman apa? Cuman gelas doang, gelas. Ya, kalau ada yang nanya ngapain tuh rawahan, agak ada dalilnya begitu. Itu mah cuman gelasnya doang. Gelas kan bisa diisiin apa aja tuh ya, bisa kopi, betul. Bisa air putih, bisa kopi susu ya. Pakai itu cuman luarnya doang, namanya doang. Tapi intinya mah acaranya di dalamnya banyak dalilnya. Termasuk di dalamnya kita doain orang tua begitu. Dan yang terakhir, Bapak sekalian, yang sudah wafat ini orang tua kita, saudara kita, jamaah kita, keluarga kita, ibaratnya mah kata Nabi dalam satu hadis, mal mayyitu fi qabrihi kal gharikil mutagawwis. Orang yang masuk kuburan kata Rasulullah seperti orang yang mau tenggelam, kira-kira kayak gimana tuh? Mau tenggelam, ngap-ngapan, betul. Tangan angkat, tolong, betul. Nah, itu orang mau tenggelam di kuburan begitu. Maka pertolongan orang tenggelam sama orang yang nggak tenggelam kira-kira beda apa sama? Beda apa sama? Yang di darat nih di atas sampai mau tenggelam kira-kira beda apa sama nolongin? Beda ya. Gampangan yang mana? Di darat. Nah, juga nolonginnya beda. Contoh orang yang mau tenggelam di kali, di sungai, tengah-tengah ngapan, tolong. Kita tawarin, ya, kita bagi motor Pak. Kira-kira mau nggak dia? Mau nggak dia? Lagi mau tenggelam dikasih 10 juta, mau nggak dia? Nggak mau dia, kagak bakalan mau. Kenapa? Karena mau yang tenggelam, karena yang dibutuhkan apa dia? Pelampung, bukan motor, kan begitu? Iya, bukan apa namanya tadi ya, macam-macam tuh duit. Dia butuh pelampung, kalau ada kedebongan lemparin bung pisang, betul? Iya, pokoknya apa aja yang bisa nyelamatin kagak bakalan tenggelam tuh. Nah, itu Rasulullah begitu pintarnya, cerdasnya. Kita kan nggak tahu nih Pak. Di sini siapa yang tahu bagaimana dalamnya kuburan? Ada yang tahu belum? Kuburan ada yang tahu belum? Kuburan gelap apa terang? Kata siapa? Parahan udah pernah? Agam nonton di YouTube. Oh, nonton di YouTube. Iya. Goib. Iya. Alam barzah kita nggak tahu bagaimana dalamnya. Maka Nabi cerdas untuk gambarin yang masih hidup bagaimana. Pokoknya orang yang masuk kuburan seperti orang yang mau tenggelam. Kalau amalnya kurang, begitu keadaannya. Maka kalau udah mau tenggelam, kita yang masih hidup harus memberikan pertolongan, betul. Apa pertolongannya? Fatihah, doa, sedekah, ngaji, kan begitu. Kita kirimin tuh, biar apa? Biar kagak tenggelam. Makanya kasihan Pak, kasihan kalau orang tua udah meninggal, apalagi kagak sholat anaknya, ya nangis dia. Kalau udah nggak sholat, kira-kira doa apa kagak tuh dia? Kagak sholat, kira-kira doain kagak tuh? Kagak bakalan. Kadang yang sholat aja kagak doa, betul? Iya, Allahumma lantas jalan, lantas salam, lantas jalan. Doanya kagak, betul? Nah iya, yang sholat aja kadang nggak doain, lupa, apalagi kagak sholat.
Sholat nangis ya nangis, mana anak gua ini doain, mana ini mantu gua, mana cucu gua, begitu. Nah maka minta doa. Nah karena beda antara nolongin yang hidup sama yang tadi mau tenggelam, ini bahasa Nabi di dalam kubur seperti itu, maka yang hidup jangan lupa tadi lagi-lagi kirimin pahala, kirimin doa. Karena mereka kalau kurang-kurang amal lagi pengen tenggelam, kasih. Mudah-mudahan malam hari ini kita ruahan mereka yang disebutkan tadi secara umum di majelis ini semuanya sedang bergembira semuanya. Dijadikan mukum kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir dan paling terakhir ini yang harus dipegang. Saya mencoba pegang hadits qudsi ini, selalu dipegang, kita bareng-bareng pegang ini, saya bagi dan diamalkan. Karena kalau nggak ini dijaga, kita bakalan jadi orang yang celaka dunia dan akhirat. Apa itu? Hadits qudsi maknanya dari Allah, Arabnya atau teksnya adalah dari Rasulullah. Apa kata Allah itu dalam hadits qudsi? Man asbaha murdiyan li wali walidayhi muskhitan bi fa ana lahu radin. Kata Allah dalam hadits qudsi, man asbaha murdiyan li wali walidayhi, siapa orang yang di hari itu, hari besok nih, setiap hari ini, murdiyan li wali walidayhi, dia nyenengin orang tuanya, dia bahagiain hati orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang masih hidup dia datang ke rumahnya, baik orang tua atau mertua, tetap itu orang tua. Lalu dia bawa makanan, seneng tuh orang tua yang masih hidup. Atau udah meninggal, kita niatin punya duit 50.000, ketemu sama orang yang kiranya butuh, kita kasih sedekah, kita niatin tuh buat orang tua kita, seneng dia di alam barzah. Siapa yang begitu nyenengin orang tua di hari itu, kemudian muskhiton bi, tapi kadang kita suka ngejengkelin Allah, kadang kita buat marah Allah. Apa contohnya? Kadang zuhur jam 2, kira-kira Allah marah kagak tuh? Asar jam 5 marah kagak tuh? Marah. Maghrib kadang lalai, betul. Isya kadang udah mulai malam, udah ngantuk capek, betul. Subuh kadang kita kesiangan, betul. Kira-kira Allah marah apa kagak tuh? Allah jengkel kagak tuh? Jengkel. Tapi kita sempat nyenengin orang tua. Kita main, Pak, Bu, mau makan apa? Gue pengen makan nasi padang nih. Siap. Dada, ayam goreng, ayam bakar enak nih. Siap, berangkat. Nyenengin kita tadi itu. Tapi kita sama Allah buat jengkel mulu. Tapi lihat apa kata Allah, fa ana lahu radin. Tapi aku masih ridho sama hamba yang seperti itu. Walaupun ibadahnya kadang suka jengkelin Allah, kadang buat Allah marah. Tapi karena dia nyenengin orang tuanya, Allah masih ridho. Allah masih ridho. Kita kan ngaku aja Pak ibadah kita nih, kita udah ahli ibadah belum ini? Belum. Tapi kita pegang yang tadi itu. Kita selama nyenengin orang tua kita, apa kata Allah? Fa ana lahu radin. Aku masih ridho sama hamba yang begini, walaupun kadang membuat aku marah. Tapi sebaliknya, man asbaha murdiyan bi, kata Allah, muskhitan li wali walidayhi fa ana lahu sakhitan. Siapa orang yang di hari itu nyenengin Allah banget, 5 waktu di musola sholat taufik, duhanya nggak ketinggalan, ngajinya one day one juz, tahajudnya nggak pernah absen, apalagi zikirnya, sholawatnya, sedekahnya, nyenengin Allahnya hebat. Hari itu pokoknya ibadahnya mantap. Tapi muskhitan li wali walidayhi, hari itu dia durhaka sama orang tuanya, fa ana lahu sakhiton. Aku gedek sama hamba yang begini. Allah murka sama hamba yang begini. Allah kagak senang. Artinya apa? Selama kita masih membahagiakan orang tua kita, insyaallah Allah masih ridho. Tapi sebaliknya, ibadah mau kayak apapun, ya ngaji kita, apalagi puasa kita, tahajud kita, kalau kita gores, kita durhaka sama orang tua kita, haram
masuk ke dalam surga. Enggak boleh. Kita kalau boleh jujur, kita masih kecil, buat gedek orang tua kita nggak, Pak? Masih kecil, benar nggak? Iya, mungkin kita bader ya, Pak ya. Mungkin kita susah diatur, mandi susah kita begitu. Betul? Iya, mau makan ya Allah. Kadang orang tua bela-belain, udah makan mah udah, padahal belum. Biar apa? Biar anaknya pada makan. Maka boleh jadi di surga, di pintu-pintu surga udah tertera. Kata surga atau Allah tulis di pintu surga, anti muharramatun, engkau surga haram dimasukkan, yang diantaranya adalah ala kulli aqin, atas anak yang durhaka sama orang tuanya. Jadi durhaka udah kagak bakalan masuk surga, itu udah ada di pintu surga, kagak boleh. Maka sehebat apapun pangkat jabatan kita, sehebat apapun kita di dunia ini, suksesnya bukan main. Tapi kalau kita ketemu orang tua, tetap kita menjadi anak. Iya, Bapak Direktur, Bapak Presidir, misalkan begitu, jabatan tinggi, tetap pulang mah ke rumah orang tua. Jadi jangan dibawa tuh pangkat jabatannya, betul? Iya, jangan jadi anak durhaka. Dah itu aja dah. Rohan kita malam hari ini dipegang hadis ini, kita bareng-bareng, kita pegang bareng-bareng. Yang penting kita nyenengin orang tua, walaupun kadang ibadah kita masih kurang pas begitu ya di hadapan Allah. Yang penting kita pegang nyenengin orang, insya Allah kita masih diridhoin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur ibadah kita juga bagus ya, juga kita nyenengin orang tua, insya itu. Alhamdulillah, itu aja dah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Orang tua kita yang hidup mudah-mudahan panjang umur, yang sudah wafat mudah-mudahan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian hikmah Rohan Akbar malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaat dan berkah buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita baca Fatihah. Terakhir kita doa penutup, mudah-mudahan kita bisa sampai kepada bulan suci Ramadan dalam umur yang berkah, sehat walafiat, bisa ibadah di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, syirril Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bil mu'jizatil Fatihah, wa bi syafa'atil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man 'abdihi yakfir wa yarham. Allahumma ya dafi'a bala ya Allah, ya dafi'a bala ya Rahman, ya dafi'a bala ya Arhamar Rahimin. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiruhu da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekedar ingatkan keluarga besar baik